Oke, kita mulai kuliahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk kuliah kedua untuk mata kuliah statistik bidang sosek. Kemudian sebetulnya saya kondisinya sedang agak batuk gitu ya, jadi nggak bisa bicara terlalu banyak. Eh, Hari ini kita akan masuk dengan pengujian pertama untuk statistik parametrik. Jadi, sebetulnya materi hari ini itu sudah pernah kita pelajari di mata kuliah statistik. Jadi, di mata kuliah statistik kita sudah belajar uji Z, kemudian uji T, kemudian uji proporsi. Nah, hari ini itu adalah pengulangan dari materi yang ada di kuliah statistika. Jadi kita akan belajar kembali uji Z, uji T, kemudian uji proporsi. Bedanya kalau di dalam statistik kita hanya belajar uji Z, uji T, uji proporsi hanya untuk sampel tunggal. Tetapi kalau di statistik bidang sosek nanti ada untuk dua sampel bebas dan dua sampel terikat. Jadi yang hari ini harapan saya bisa memperpendek waktu saya menyampaikan karena saya juga sedang batuk gitu. Tetapi sebetulnya materinya mirip ya dengan materi di statistik mata kuliah statistik yang kita pelajari semester lalu. Jadi ini adalah materi kita uji statistika parametrik untuk kasus satu populasi. Tentu ketika kita masuk di dalam kasus satu populasi seperti sudah disampaikan sebelumnya, uji pertama dalam statistika parametrik itu adalah uji Z ya, semoga masih ingat. Kapan uji Z digunakan? Masih ingat nggak kira-kira? Jadi uji Z digunakan ketika apa? Coba Mario, ketika simpangan baku populasi diketahui. Jadi syarat uji Z itu simpangan baku populasi diketahui. Yang mana yang simpangan baku populasi yang ini nih? Nah, kalau nanti di penelitian kita simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita tidak bisa menggunakan uji Z, nanti akhirnya kita menggunakan uji T. Dalam konteks penelitian saat ini yang paling banyak digunakan itu adalah uji T. Kenapa? Karena dengan jumlah populasi di berbagai wilayah yang sekarang sangat besar, kita tentu saja sulit untuk mendapatkan data mengenai simpangan baku populasi. Sehingga biasanya dalam riset yang paling banyak dipakai itu adalah uji T ya. Tetapi dalam konteks mempelajari mata kuliah statistik, mempelajari mata kuliah statistik bidang sosek, kita tidak bisa langsung berangkat ke uji T gitu. Kita harus mulai dulu dengan uji Z. Jadi awalnya pengujian statistika itu yang pertama kali diperkenalkan adalah uji Z. Rumus uji Z itu adalah X ya, nilai rata-rata populasi dikurang dengan mu rata-rata populasinya, kemudian N ini adalah jumlah sampel. Oke, saya langsung masuk ke contoh soal. Seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kesejahteraan petani karet rakyat di Sumatera Selatan, yang adalah bagian terbesar dari mata pencaharian penduduk. Menurut informasi yang dikumpulkan, tingkat kesejahteraan populasi petani tidak lebih besar daripada pendapatan minimum kehidupan di pedesaan sebesar 3,2 juta per tahun dengan simpangan baku populasi 0,32. Untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, ia mengambil 21 petani karet rakyat secara random dan dicatat datanya. Pendapatannya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah data pendapatannya. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, dengan menggunakan alfa 0,05, dapatkah peneliti menerima pernyataan yang ia buat sebelumnya? Pernyataannya yang mana? Pernyataan yang ini, bahwa kesejahteraan populasi petani tidak lebih besar daripada pendapatan minimum kehidupan di pedesaan. Ya, jadi saya langsung nih ya, clue untuk membuat hipotesa statistiknya adalah tidak lebih besar. Salsabilah muri. Kalau tidak lebih besar, masih ingat nggak itu pernyataan untuk hipotesa nol atau hipotesa alternatif? Silahkan. Salsabilah muri.
Silakan. Masih ingat nggak? Tidak lebih besar. Itu pernyataan hipotesa nol atau hipotesa alternatif ya kira-kira? Alternatif, Bu. Kenapa alternatif? Kenapa alternatif? Tidak lebih besar. Coba Puji Surisma. Tidak lebih besar itu statement untuk hipotesa nol atau hipotesa alternatif? Puji, silahkan. Hipotesa alternatif, Bu. Hipotesa alternatif ya, tidak lebih besar ya. Oke. Siapa lagi ya? Coba yang cowok dulu nih, siapa nih? Muhammad Bagas Setio. Kalau tidak lebih besar itu tandanya gimana sih, Bagas? Tidak lebih besar. Tandanya itu kayak apa sih? Tanda matematiknya? Tidak lebih besar. Bagas? Muhammad Bagas? Ya, kalau tidak lebih besar tuh tandanya apa sih? Kalau dalam matematika tuh ada lebih besar, ada lebih kecil, ada yang begini nih. Ya kan? Ada yang gini. Nah, yang tidak lebih besar tuh yang mana sih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Tidak lebih besar. Nomor 4, betul Bagas nomor 4. Nah, sekarang kalau dia nomor 4 tidak lebih besar ya. Kalau tidak lebih besar dari 3,2 itu berarti 3,2 paling besar. Maksudnya gitu. Baca kalimat matematikanya. Jadi kalau tidak lebih besar dari 3,2 berarti 3,2 itu paling besar dan 3,2-nya ikut. Makanya dia lebih kecil sama dengan tidak lebih besar. Nah, sekarang kalau kalau tandanya lebih kecil sama dengan, ini kira-kira untuk tanda hipotesa alternatif atau hipotesa nol? Coba Gina Hairunisa, Gina? Alternatif, Bu. Alternatif. Gina ya. Lutfi Taranasya. Lutfi, gimana Lutfi? Ya, Bu. Oke, Lutfi, kalau dia lebih kecil sama dengan ini tanda untuk hipotesa nol atau hipotesa alternatif? Alternatif, Bu. Alternatif ya. Oke. Oke, masih ingat nggak di mata kuliah statistika saya pernah bahas tentang hipotesa komposit? Ingat nggak kira-kira? Saya pernah bahas tentang hipotesa komposit. Di kuliah kalau ini sebentar ya, kuliah. Ingat nggak? Ada hipotesa komposit. Betul bahwa hipotesa nol itu tandanya selalu sama dengan, tetapi dalam perluasannya hipotesa nol itu bisa loh punya tanda yang berbeda. Statistik. Masih ingat nggak kira-kira? Nah, ini Hipotesa majemuk ya, Bu? hipotesa majemuk atau hipotesa komposit. Iya, betul. Siapa yang tadi bicara? Nggak kelihatan dari tempat saya lagi buka. Asia, Bu. Asia. Iya, jadi sebentar saya buka dulu bahannya di mana ya. Hipotesis ini rasanya. Bentar. Mau dibuka, kenapa ya? Oh, ini harus di-end dulu.
Oke, sekarang. Jadi hipotesa itu boleh punya tanda ini materi statistika. Mana ya? Nih, hipotesa komposit atau hipotesa majemuk. Nah, ya. Jadi hipotesa komposit. Jadi di awal kita memang memahami bahwa hipotesa nol itu tandanya selalu sama dengan. Tetapi karena dia berkaitan dengan garis, ingat nggak garis yang eh, sebaran T sama sebaran Z-nya, kalau dia sama dengan, berarti dia hanya di titik ini aja. Tapi kalau dia lebih kecil sama dengan, kalau ini adalah wilayah penolakannya, maka dia akan langsung ke sini. Makanya hipotesa komposit itu nanti sering kalau baca buku statistika atau kata skripsi kakaknya sama dengan dalam kurung kebalikan dari hipotesa alternatif. Jadi kalau ini lebih besar, maka dia akan lebih kecil sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan gitu dalam kurungnya. Ya, jadi dia ke kiri itu adalah daerah perimahan nol, tapi dia tetap ada sama dengannya. Sama dengannya tetap ada gitu loh. Tapi karena dia berkaitan dengan garis, sebelah kanan itu lebih besar, sebelah kirinya itu menjadi tidak sama. Kalau dia sama dengan hanya stop di titik ini aja wilayah penerimaannya. Padahal wilayah penerimaan ini panjang sampai ke kiri sini. Maka kalau dia lebih kecil sama dengan, ya maka wilayah penerimaannya tuh langsung dari titik garis ini ke kiri gitu. Namanya hipotesa komposit. Nah, lebih kecil sama dengan ini dibaca tidak lebih besar atau dibaca maksimum. Ini paling tinggi, maksimum. Kalau ada kata maksimum berarti masuk dia. Tidak lebih besar, maksimum. Itu dalam bahasa matematikanya lebih kecil sama dengan. Tapi kalau ini adalah minimum atau lebih minimal nah, atau sedikitnya, nah, itu masuk dia itu lebih besar sama dengan. Kalau ini tidak lebih dari, kalau ini paling sedikit. Nah, paling sedikit berarti dia masuk hipotesa nol. Kalau hipotesa alternatif dia tegas lebih besar atau lebih kecil. Gitu. Jadi angka yang ada di kanannya tuh nggak ikut masuk. Itu kalau hipotesa alternatif. Karena itu di dalam ini ada di materi statistika ya. Oke, saya tutup dulu. Nah, di dalam mata kuliah ini tentu kita harus lakukan kombinasi soal supaya mahasiswa dapat. Sekarang tayangannya sudah ke yang statistik bidang sosek ya, yang sudah warna hijau, kotak-kotak paparannya. Udah ya. Nah, jadi di sini sudah disampaikan bahwa kesejahteraan petani tidak lebih besar. Kalau dia tidak lebih besar, berarti paling besar itu 3,2. Berarti kalau dia paling besar 3,2, maka tanda hipotesa alternatifnya adalah lebih kecil sama dengan. Karena itu, bentar. Karena itu, ya, jadi hipotesa nolnya mu sama dengan 3,2, tetapi sebetulnya kalau kita buat ke dalam hipotesa majemuk atau hipotesa kompositnya, dia mu-nya nilai tengahnya itu sebetulnya adalah lebih kecil sama dengan 3,2. Kemudian H alternatifnya adalah mu lebih besar dari 3,2. Lalu kita cari nilai simpangan baku populasi karena ada datanya ya. Datanya seperti ini berarti kita otomatis harus cari simpangan bakunya dulu. Simpangan bakunya tahu kuadrat N sama dengan 21, tahunya simpangan baku populasinya 0,32, rata-ratanya 3,052. Maka kita masukin ke rumus Z, 3,05 dikurang rata-rata populasi 3,2, tahunya 0,32 dibagi dengan akar 21. Dapatnya min 2,41. Buka tabel Z Z-nya tadi kan 0,05. Z 0,05 itu dapatnya nanti kalau di tabel Z 0,05 nanti dapatnya 1,65 yang ini. Ya, dapatnya yang ini 1,65. Berarti kalau
tabel Z-nya seperti ini, di sininya di kirinya 1,6 ya, di kirinya 1,6, di atasnya 0,05 nanti. Makanya dia dapatnya 1,65 ya. Kenapa plus? Karena wilayah kritisnya ada di sebelah kanan. Tergantung hipotesa alternatifnya tandanya lebih besar ya. Oke. Sehingga kalau Z hitung lebih kecil dari Z tabel, ini Z hitungnya min 2,14. Min 2,14 itu titik tengahnya nih nolnya di sini. Kemudian min 2,14 itu kira-kira di sini, berarti dia ada di wilayah penerimaan atau wilayah penolakan? Ada yang bisa bantu? Ada di wilayah penerimaan atau penolakan? Silakan. Wilayah penerimaan, Bu. Penerimaan. Berarti kita terima atau tolak H0? Terima H0, Bu. Terima H0. Jadi ingat, sebetulnya artinya di statistik bidang sosek, tanpa menggambar wilayah kritis, ya kita sudah bisa kebayang tuh, oh kalau Z hitungnya lebih kecil dari Z tabel, dia terima H0. Kesimpulannya kalau terima H0 berarti ini yang diterima. Salah. Yang ini yang diterima H0 kan, terima H0 kan? Artinya betul bahwa pendapatan petani tidak lebih besar daripada pendapatan minimum kehidupan di desa, yaitu 3,2 juta per bulan. Bisa ikutin sampai sini? Rahel bisa ngikutin, Rahel? Bisa, Bu. Bisa ya. Priska, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini tabel Z ya. Tabel Z beda dengan tabel T. Kalau tabel Z dia hanya ada informasi tentang alfanya saja. Kita tidak lagi bicara tentang sampel. Karena memang tabel Z itu yang diamati populasi. Maka dia hanya ada 0,05-nya saja alfanya. Makanya cari nanti yang paling dekat 0,05 itu adalah 1,6, atasnya 0,05. Yang kedua, kita masuk dengan simpangan baku dengan uji T. Gina, masih ingat Gina kenapa uji T dipakai? Karena memiliki simpangan baku. Karena memiliki simpangan baku. Raja, coba Raja, kenapa kita pakai uji T, Raja? Tadi sudah disampaikan di awal. Karena simpangan bakunya nggak diketahui, Bu. Simpangan baku apa? Simpangan baku apa? Simpangan baku populasi. Nah, jangan lupa karena jangan simpangan baku saja karena masih kalau simpangan baku saja takutnya salah. Simpangan baku populasi tidak diketahui ya. Kalau simpangan baku populasi bisa kalau simpangan baku saja bisa untuk sampel, bisa untuk populasi. Jadi harus jelas. Kita pakai uji T ketika simpangan baku populasi tidak diketahui. Kemudian syarat yang kedua, kita pakai uji T itu datanya menyebar normal. Masih ingat ya, statistik parametrik itu dipakai untuk data yang menyebar normal dan contohnya tidak kurang dari 30 orang. Jadi minimal 30. Karena itu nanti kalau baca-baca skripsi kakaknya, kalau ikut seminar kakaknya ya, itu rata-rata mereka pakai sampelnya 30. Karena mereka biasanya akan menggunakan uji T dalam analisis. Makanya rata-rata sampel kakak-kakaknya yang menggunakan pengujian statistika itu biasanya 30. Nah, apa beda uji T dengan uji Z? Bedanya cuma di sini aja nih. Kalau yang di awal tadi simpangan baku sampel, kalau yang uji Z simpangan baku populasi, kalau uji T simpangan baku sampel. Ya, jadi syaratnya menyebar normal dan tidak kurang dari 30 contoh sebaran T. Sifat-sifat sebaran T, ya, kalau sebaran T itu ragam, terdistribusi dengan ragam lebih besar dari 1, akan tetapi bila contoh diperbesar, maka ragamnya agar bergerak mendekati 1. Kemudian nilai tengahnya 0 kalau T. Memiliki puncak yang tidak mencapai maksimum dan ekor yang lebih randai dibandingkan dengan sebaran normal. Jadi ini adalah sebaran yang atas ini sebaran normal nih yang Z. Kalau yang bawah ini uji T, kalau kita bicara sebarannya. Uji T itu dia lebih landai, kalau yang sebaran Z itu lebih curam. Kalau digambar sebarannya. Terdistribusi dalam bentuk tertentu yang berada dalam setiap ukuran contoh,
akan tetapi mendekati sebaran normal dengan bertambahnya ukuran sampel. Sama. Nah, ini cara membaca sebaran T ya. Yang menentukan sebaran penentu nilai kritis T itu apa? Tingkat kepercayaan atau alfa. Lalu jumlah sampel. Apabila N-nya diketahui, maka derajat bebas TB, DB itu dapat dihitung. Masih ingat rumus derajat bebas? Apa kurang apa? Masih ingat? Rumus derajat N kurang bebas? 1, Bu. N N kurang dikurang 1. betul, makasih. N dikurang 1. Jadi rumus derajat bebasnya jangan lupa adalah N-1. Kalau nanti masuk di regresi korelasi dia jadinya N-K. Kalau sekarang adalah N-1. Jadi kalau misalnya N-nya 11, alfanya 0,05, maka derajat bebasnya adalah N dikurang 1, 11 kurang 1 adalah 10. Nanti kita buka tabel T-nya, ada derajat bebas, ada 0,05 ya, nanti dapatnya 1,81 untuk derajat bebas 10, alfa 0,05. Jangan lupa kalau dia hipotesanya dua arah, maka alfanya harus dibagi dua. Kalau hipotesa alternatifnya dua arah, tidak sama dengan, berarti tandanya, makanya nanti alfanya harus dibagi dua. Jangan lupa ya, itu sudah saya sampaikan di mata kuliah statistik di semester lalu. Semoga masih ingat. Contoh soal, berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, produksi padi lahan pasang surut 4,5 ton per hektar per musim. Untuk membuktikan kebenaran data di atas, seorang peneliti menanyai secara acak 30 orang petani di lahan pasang surut tentang produksi yang mereka hasilkan. Dari 30 sampel diperoleh data produksi rata-rata 3,975 ton per hektar dan simpangan baku 2,87. Nah, ini enak nih datanya. Kita sudah dikasih rata-rata, sudah dikasih simpangan baku, berarti tinggal apa Lucianti? Ya, Bu. Kita kan sudah mencari hipotesis. Mencari hipotesis. Jadi nggak perlu lagi ngitung rata-rata, nggak perlu lagi menghitung simpangan baku. Kalau soal yang pertama tadi, kita harus hitung dulu simpangan baku dan rata-ratanya. Alfanya 0,01. Coba kita bantu, kita rumusin hipotesisnya dulu ya. Kira-kira untuk kasus ini hipotesisnya tandanya apa ya? Masih ingat nggak? Coba. Sama dengan, Bu. Sama dengan. Hipotesa alternatifnya? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Kenapa tidak sama dengan? Coba nanti. Mayreza Armelia. Kenapa tanda hipotesa alternatifnya tidak sama dengan Mayreza? Coba kenapa? Harus bisa. Ayo, kenapa? Silakan Mayreza, saya sambil minum ya, nggak apa-apa ya. Silakan Mayreza. Kenapa tanda hipotesa alternatifnya tidak sama dengan betul? Tadi temannya udah jawab. Mayreza, silakan. Oke. Lilian Siti Al-Sahani ya. Silakan Aisyahani. Lilian Siti Aisyahani, silakan. Karena ujinya dua arah, Bu. Ujinya dua arah. Oke, ada yang Arlinda coba kenapa uji ininya? Betul, karena ujian dua arah. Kalau di soal itu apa sih yang menyebabkan kita menggunakan hipotesanya tidak sama dengan? Silakan. Coba Arlinda. Silakan Arlinda. Karena uji dua arah juga. Karena uji dua arah. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Coba Salni, statement di mana dalam statement di soal ini
bagian mana yang menyebabkan kita merumuskan hipotesanya itu dua arah? Coba Salni. Kenapa? Masih belum paham, Masya Allah. Gimana kalau hipotesa aja belum paham, gimana mau menghitung ini? Aduh. Lucianti, kalimat mana di sini yang menjelaskan bahwa hipotesanya itu makainya tidak sama dengan dua arah? Pada kalimat yang mana? Kalimat pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Empat, Bu. Keempat, oke. Putri Hairani. Putri Hairani, silakan. Izin menjawab boleh, Bu? Oke, silakan. Siapa? Muhammad Kadafi, Bu. Muhammad Kadafi. Silakan yang mana Muhammad Kadafi? Pada kalimat ketiga, Bu, diperoleh data rata-rata produksi itu, Bu. Oke, kalimat ketiga. Ada lagi yang... Oke, Gina, silakan. Karena antara hipotesa dan hasil uji nilainya tidak sama, karena di awal itu Dinas Tanaman Pangan memprediksi 4,5 ton per hektar, sedangkan setelah di rata-rata hasilnya 3,975 ton per hektar. Oke, ya. Terima kasih Gina, tadi Kadafi juga. Jadi kalimat yang membimbing kita untuk, ini enak loh sebetulnya kalau di dalam soal, kalau kita lagi belajar statistik bidang sosek itu, kita dikasih clue untuk bisa merumuskan hipotesa. Tapi nanti ketika kita sudah riset, kita sendiri yang bikin hipotesanya. Jadi bagaimana masih tidak paham gitu, saya agak menyesalkan juga masih ada yang belum paham. Sementara di sini sudah ada clue untuk merumuskan hipotesanya. Yang mana yang menjadi clue untuk hipotesa? Menjadi clue hipotesa tuh hanya ini loh, kalimat yang pertama ini nah. Frase yang keduanya ini nah. Nah, bahwa produksi lahan pasang surut 4,5 ton per hektar. Dia hanya bilang 4,5 ton. Tidak ada statement lebih besar atau lebih kecil. Tidak ada statement minimal 4,5. Tidak ada statement maksimum. Dia hanya bicara 4,5. Artinya kalimat yang saya kasih merah ini, ya kalimat yang saya kasih merah ini menunjukkan pernyataan untuk hipotesa 0, 4,5 berarti sama dengan 4,5 dengan kata lain. Karena dia tidak jelas memberikan arah lebih besar atau lebih kecil, karena itu hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Beda dengan yang soal pertama tadi. Soal pertama tadi dia lebih jelas memberikan arah. Katanya tadi tidak lebih besar dari 3,2 kalau kalimat yang di pertama tadi, yang di sini. Nah, kalau yang ini tadi dia jelas bilang, nih, tidak lebih besar. Nah, kalau yang ini jelas dia bilang, tidak ada arahnya, tidak lebih besar. Maka hipotesa alternatifnya jadinya lebih besar, di sini lebih kecil sama dengan. Tapi di soal yang ini, nah, kalau yang ini, dia nggak kasih arah, dia hanya bilang bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pakan dan Hortikultura, produksi padi lahan pasang surut 4,5. Hanya itu saja yang membimbing kita untuk merumuskan hipotesa. Jadi tadi Gina masih agak kepleset karena masih membandingkan 4,5 dengan 3,97. Enggak, jadi hanya cukup yang ini saja. Karena dia sama dengan di sini tidak memberikan arah lebih besar lebih kecil, karena itu tanda untuk hipotesa alternatifnya 4,5 aja, cuma tidak sama dengan.
Maka di bawah itu ditanya, berdasarkan data temuan penelitian tersebut, benarkah informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura? Nah, dia nanya, benar nggak sih informasinya? Informasi dari dinas itu yang mana? Ya yang ini informasinya. Nah, kalau yang kalimat 30 sampel ini udah data, ini nggak bisa kita pakai untuk hipotesa, sudah data. Paham nggak kira-kira? Sampai sini cara mengetahui, cara mencari clue yang mana yang jadi hipotesa. Paham, Bu. Ya, ada yang mau tanya nggak sampai saat ini? Karena nanti merumuskan hipotesa ini akan selalu dipakai, bahkan ketika nanti materi terakhir dengan Pak Mirza itu kita akan tetap merumuskan hipotesa dulu. Salah merumuskan hipotesa, ingat nggak kemarin? Kalau kita salah merumuskan hipotesa, maka nanti salah ngambil kesimpulan. Iya nggak? Kita bisa melakukan kesalahan kan? Karena itu tidak boleh salah dalam merumuskan hipotesa. Salah hipotesa, salah pengujian, salah hasil, salah kesimpulan. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa kalau ada insinyur gitu ya, bangun jembatan terus jembatannya roboh. Kasih program ternyata programnya nggak jalan. Karena hipotesanya salah, karena metode pengujiannya salah, akhirnya kesimpulannya salah. Paham nggak kira-kira? Sampai sini. Nah, sekarang ada nggak yang belum paham? Silahkan ditanyakan tentang perumusan hipotesa kalau ada yang belum paham. Silahkan. Nah, disuruh tanya diem. Ada 131 orang ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Siapa namanya? Ciri kalimat. Kenapa, Bu? Siapa namanya? Martin, Bu. Oke, silakan. Ciri bahwa kalimat itu merupakan hipotesa bagaimana, Bu? Biar kita tahu kalau bagian ini merupakan hipotesa dari soalnya. Nah ini saya kasih nih ciri. Kalau ciri ya gimana ya saya ngomongnya ini nih, lihat nih. Kan dia yang ditanya, berdasarkan data temuan penelitian tersebut, benarkah informasi dari Dinas Tanaman Pangan? Oh, berarti yang mau diuji itu informasi dari Dinas Tanaman Pangan. Mana informasinya ini? Di sini kan dikasih tahu nih informasi dari Dinas. Produksi padi lahan pasang surut 4,5 ton. Kan gitu cirinya. Bisa ikutin nggak kira-kira? Gimana? Bisa ikutin? Ya. Nah, karena hipotesanya tidak sama dengan, jadi kalau melakukan pengujian statistika bidang sosek, yang pertama kali ditulis paling atas itu adalah hipotesa, lalu alfanya berapa. Nah, sekarang kalau dia tidak sama dengan, alfanya gimana? Kalau dia hipotesa alternatif tidak sama dengan, alfanya gimana? Alfanya jangan lupa dibagi dua. Dibagi dua, Ya. Bu. Karena wilayah kritisnya ada kanan dan kiri, karena uji dua arah, maka untuk menentukan wilayah kritis tingkat kepercayaan dibagi dua. Ya. Kemudian buka tabel T, sudah punya tabel T belum? Dari 131 orang ini ada yang belum punya tabel T? Kita sudah bahas tabel T ya, Salman Hanif, Salman punya tabel T belum? Ada tabel T. Nah, minggu depan kalau kuliah tabel T sama tabel Z itu dibawa, taruh di samping. Bisa ikutin? Ya, jadi nanti minggu depan kalau kuliah tabel Z sama tabel T-nya letakkan di samping laptopnya atau di samping HP-nya. Ya, bisa sampai sini? Oke, tabel T karena dia tadi 30, DB-nya menjadi 29 karena N-1,
Nah, ini tabel T-nya tuh 29, 0,05, ini 0,01 kalau dua pihaknya jadi 0,05, 1,699 dapatnya tabel T-nya. Maka saya kembalikan ke sini, kita cari nilai T-nya, ini uji T-nya 3,975 dikurang 4,5 dibagi 2,87 dibagi dengan akar 30 sama dengan min 1. Tengahnya 0, ininya min 1,7, 1,699 ya, sebetulnya saya bulatin 1,7. Kanannya 1,7, kirinya min 1,7. Min 1 itu ada di sini. Alexander, min 1 ini ada di wilayah kritik, di wilayah penerimaan atau penolakan H0. Min 1 ini lihat nih. Alexander Pranata. Min 1 ini ada di wilayah penerimaan atau penolakan? Penolakan, Bu. Penolakan. Nah, ini juga masih salah. Muhammad Agustian. Min 1 ini ada di wilayah penerimaan atau penolakan? Wilayah penerimaan, Bu. Penerimaan. Jadi, yang diterima apa? Yang diterimanya apa? H0. H0. Jadi, karena terima H0, maka artinya produksi rata-rata di daerah tersebut memang sebesar 4,5. Kan tadi H0-nya sama dengan ya, berarti memang betul 4,5. Gitu. Ini tabel T-nya. Ya, ini kalau yang mau lebih jelas 1,699 saya bulatin jadi 1,7 ya di soal tadi. Jangan nanti bilangnya berbeda. Nah, dalam konteks tertentu terkadang kita perlu melakukan uji analisa proporsi. Uji analisa proporsi ini dilakukan cirinya itu ketika data kita itu bentuknya persentase. Ya, persen, dia bentuk datanya itu persen. Nah, ya. Proporsi atau persentase populasi atau probabilitas yang berhubungan dengan munculnya suatu kejadian atau semua tercakup dengan parameter binomial PP adalah peluang populasi untuk sukses dalam suatu percobaan tunggal dalam percobaan binomial. Variabel random X adalah jumlah sukses yang terjadi dalam suatu himpunan percobaan, sedangkan P didefinisikan sebagai probabilitas dari parameter binomial. Kalau untuk uji proporsi ini Ibu langsung ke soal aja ya. Nih, petani di suatu desa menyatakan bahwa paling sedikit 15% petani di desa mereka tidak menggunakan pupuk berimbang dalam menjalankan usaha taninya. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut, seorang peneliti mewawancarai 200 orang. Hasilnya, 17 dari mereka memang tidak menggunakan pupuk berimbang. Apakah kenyataan ini cukup kuat untuk menolak pernyataan tersebut? Nah, pernyataan yang mana yang mau ditolak ini? Pernyataan di kalimat berapa kira-kira? Kalimat pertama, Bu. Kalimat pertama, hipotesa alternatifnya tandanya apa? Paling sedikit. Kurang dari, Bu. Kurang dari, Bu. Nah, Kurang dari kalau paling sedikit berarti hipotesa alternatifnya tuh lebih besar sama dengan, kan paling dikit. Jadi minimal 0,15 berarti. Maka dia lebih kecil. Karena dia lebih kecil, wilayah penolakannya sebelah kiri. Alfanya tadi Z-nya 0, kalau uji proporsi dia pakai Z ya. Kalau dia alfanya 0,1, Z-nya 1,28. Maka kita cari nilai proporsinya. Cari dulu P absen, itu adalah X dibagi N, 17 bagi 200, 0,085. Q adalah 1 min P, tadi Q-nya kan 15% ya, berarti 1 dikurang 15%, itu jadi 0,15 sama dengan 0,85. Maka Z sama dengan P absen dikurang P, dibagi dengan akar PQ dibagi N, sama dengan 0,085 dikurang 0,15, dibagi dengan akar dari 0,15, dikali 0,85, dibagi 200 sampelnya, sama dengan min 2,6. Min 2,6 itu tadi di wilayah batas titiknya ini kan min 1,28. Min 2,6 itu ada di wilayah kritis di sini, bukan di sini. Ya, jadi adanya di sini. Maka kita akan tolak H0, menolak H0. Artinya apa? Betul bahwa petani di desa tersebut kurang dari 15% yang tidak menggunakan pupuk berimbang. Ya.
Yang ketiga adalah analisis ragam dan simpangan baku, ya, atau sering disebut dengan sebaran chi-square. Uji statistika yang dilakukan adalah Q kuadrat adalah N dikurang 1 dibagi dengan S kuadrat dibagi dengan tau kuadrat. S ini adalah simpangan baku contoh atau simpangan baku sampel. Tau ini adalah simpangan baku populasi. Nah, ya. Jadi artinya uji chi-square ini baru bisa dilakukan ketika simpangan baku populasi diketahui untuk rumus yang ini, ya. Contohnya, sebuah perusahaan pestisida ingin mengontrol pembotolan pestisida agar ragam pada pembotolan tidak melebihi 0,004 liter. Untuk upaya itu, diambil 28 botol sebagai sampel. Setelah dicek, ternyata ragamnya mencapai 0,001 liter. Apakah Anda dapat menyimpulkan bahwa ragam pada proses pembotolan itu telah melebihi standar? Nah, telah melebihi. Berarti lebih besar, melebihi. Ya, kalau dia hipotesa alternatifnya lebih besar, hipotesa nolnya lebih kecil sama dengan. Maka wilayah kritisnya tuh sebelah kanan karena dia lebih besar. Yang kalau dibikin ini yang sebelah kanan ini masuk di luar kontrol, yang di dalam ini masih bisa dikontrol. Ya. Kemudian alfanya 27 di alfanya 0,05, derajat bebasnya 27. Rumusnya adalah chi-square sama dengan n-1 dikali S kuadrat dibagi tau kuadrat, nanti masukin n-nya 28 dikurang 1 dikali dengan simpangan baku sampel 0,001 dan simpangan baku populasi 0,004 dapatnya 67,5. Ya, di sini adalah data kita tadi yang 40, yang ini. Nah, yang ini ya, yang 40,1 tuh di titik ini chi-square-nya, ragamnya. Nah, maka kalau kita dapat 67 ada di kanan, berarti ada di wilayah penolakan. Berarti H0 ditolak, kita lihat H1 kalau H0 ditolak. Maka proses pembotolan pestisida telah berada di luar kontrol yang ditentukan. Nah, ini cara membaca tabel F atau tabel chi-square tadi. Kalau dia 28, yang ini ya, 28 0,05 dapatnya 41 tadi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Amelia Fatrisi? Amelia, ada yang ingin ditanyakan, Amelia? Izin tanya Bu, ini Ya. soal penentuan hipotesa tadi. Ya, baik. Itu kan kalau tidak ada tanda kurang dari atau lebih dari, itu udah pasti sama dengan ya Bu? Iya. Ya, jadi kalau di riset, kapan kita menggunakan hipotesa dua arah, itu biasanya ketika kita cari-cari jurnal. Kan kalau sekarang tuh enak tuh, kalau mata kuliah statistika tuh sudah dikasih pernyataannya, tinggal langsung merumuskan hipotesa. Tapi kalau kita riset, kita kan harus bikin hipotesa deskriptifnya dulu di bab 2, minggu lalu saya sampaikan. Maka kalau misalnya setelah kita cari-cari risetnya, itu ternyata nggak ada orang yang penelitian tentang riset kita itu. Jadi nggak ada yang tahu apakah pengaruh variabel A itu lebih besar atau lebih kecil terhadap B, maka kita terpaksa gunakan hipotesanya, hipotesa dua arah. Karena tidak ada riset sebelumnya yang menunjukkan apakah arahnya positif atau negatif. Kira-kira gitu. Bisa ikutin. Tapi kalau misalnya mau lihat pengaruh harga terhadap, kalau misalnya mau lihat pengaruh harga terhadap permintaan, tahu nggak kita arahnya? Positif atau negatifnya? Lebih besar atau lebih kecilnya? Kalau harga naik, maka demand turun. Maka dia jadi Turun. atau kalau kita mau lihat nih, dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan petani. Kira-kira kalau menurut kita, kalau petani itu disubsidi, pendapatannya naik atau turun? Naik, Bu. Naik. Maka hipotesanya satu arah atau dua arah? Satu arah, Bu. Satu arah. Ya kayak gitu.
Jadi sebetulnya dalam konteks riset, kecuali riset-riset yang memang jarang dilakukan, rata-rata kita akan menggunakan hipotesa itu satu arah atau dua arah. Jadi berdasarkan hasil tinjauan studi terdahulu. Jadi kita sudah tahu apakah dia lebih besar pengaruhnya atau lebih kecil atau seperti apa. Kira-kira gitu. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya mengenai materi kuliah hari ini di ELE. Sore ini akan ada kuis untuk kuliah pertama ya. Kemudian ada juga tugas untuk kuliah kedua. Jadi nanti jangan lupa untuk dikerjakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Bu, izin Boleh? bertanya. Silakan. Gina masih bingung di penentuan wilayah di penentuan wilayah kritis, Bu. Itu apakah setiap wilayah penolakannya itu selalu di sebelah kanan atau di luar dari batas hasilnya? Oke. Wilayah penolakan selalu sebelah kanan nggak kira-kira nih? Ada yang bisa jawab nggak? Ini materi di statistika bidang sosek loh. Materi statistika. Ingat nggak? Apakah wilayah penolakan itu selalu sebelah kanan? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Coba. Kenapa? Kenapa tidak selalu sebelah kanan? Tergantung apa tadi? Hipotesisnya. Tergantung hipotesisnya, tergantung pernyataannya kan. Tadi ada kasus di mana wilayah penolakannya sebelah kiri. Jadi kalau misalnya yang kita bicara nih misalnya, kalau harga naik, maka demand turun. Kan gitu. Maka pengaruhnya negatif kan, maka nanti wilayah kritisnya sebelah kiri. Tapi kalau harga naik, supply naik kan efeknya kan. Berarti dampaknya positif, maka dia sebelah kanan nanti wilayah penolakannya. Kira-kira gitu. Ya, jadi kalau dalam konteks materi statistika bidang sosek gampang karena ada soal di dalam soal sudah dinyatakan, tinggal dirumuskan saja. Tapi ketika kita riset, kita harus bikin sendiri hipotesanya. Kira-kira gitu. Jadi tidak harus hipotesa itu ada di sebelah kanan. Jadi di materi ini juga materi statistik nih. Ini wilayah kritis bisa kanan dan kiri. Ini kalau hipotesa alternatifnya tandanya apa nih? Kalau wilayah kritisnya kanan kiri, coba Christine. Tidak sama dengan, Bu. Tidak sama dengan, ya. Kalau ini hipotesa alternatif Lebih besar, Bu. lebih besar. Kalau ini Lebih kecil. lebih kecil, ya. Jadi dia tergantung pada hipotesa alternatif yang dibuat. Ada yang ingin tanya lagi, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Muhammad Agustian. Pada rumus simpangan baku tadi itu tidak diakar ya, Bu? Yang pada slide 4. Slide 4, sebentar. Nah ya, materi sama apa tadi udah ketutup. Ini rumusnya. Tuh. Ini ya, selesai tayangin belum? Belum ya. Ini yang ini maksudnya simpangan baku populasi? Yang mana? Iya, Bu, yang simpangan baku. Nah, hati-hati ya, simpangan baku ini kan waktu kita belajar statistika ada yang diambil dengan pemulihan, ada yang tanpa pemulihan rumusnya. Jadi bisa saja ada yang diakarkan, ada yang tidak, tergantung apakah kita menggunakan sampel dengan pemulihan dan tanpa pemulihan. Bisa ikutin nggak? Masih ingat nggak kira-kira? Di materi, aduh bolak-balik ya. Sebentar. Di materi, jadi memang ada yang pakai akar, memang ada yang tidak gitu loh. Jadi tergantung apakah sampel yang kita ambil itu dengan pemulihan atau tanpa pemulihan. Kira-kira gitu. Nanti dibuka materi statistiknya. Ya. Muhammad Agustian. Kalau yang pakai akar itu yang pakai pemulihan atau? Nah ya, nanti buka materi statistika ya. Dibuka, masih nyimpen nggak materinya? Masih, Bu. L-nya masih bisa dibuka loh kalau mau lihat di ininya di materi statistika. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi silakan, itu materi kuliah ke berapa kemarin ya, lupa saya materi. Sebentar.
Silakan ada lagi penggunaan parameter teori atau ini ya sembarang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya cari dulu ya. Nah ini. Ya, dicari aja ya. Nah, saya belum ketemu materinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, Bu. ya silakan. Ingin nanya yang di C kuadrat tadi, Bu. Ya, silakan. Yang tabel itu kan yang dilihat 28 kan, Bu? Itu memang 28 yang dilihat, bukan yang sesuai derajat bebas 27 itu ya, Bu? Oh, oke. Sebentar saya lihat ya. Apa saya salah buat bahan? Salah. Atau dia derajat bebasnya 27 ya, derajat bebasnya 27. Oke. Salah ya. Ya, harusnya 40 ya. Coba lihat dulu. 40 enggak? Ya memang 40 sih. Nih ya, saya slideshow. Cuma salah geser aja ininya. Nah ini nih. Nah tadi kan nggak kelihatan nih yang ini 40,113 ya 27 ya. 27 kan di sini ininya 27. 27 alfanya 0,05. Tadi 28 ya, berarti kan 27 40,1. Tapi ininya benar. Nih. Ya. Silakan. Ada lagi? Oke, jika tidak ada saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ingetin untuk menyelesaikan soal kuis dan PR untuk minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi